Di kota yang tak pernah tidur, gudang pendingin itu berdiri seperti rahasia yang dibekukan waktu. Distribusi lancar, laporan rapi, angka-angka terlihat patuh. Namun ada yang tak tercatat di neraca. Satu nama yang hilang, satu aroma kecurigaan, dan satu pengusaha yang terlalu tenang di tengah badai. Ketika isu tentang daging manusia mulai berembus lirih, polisi tak lagi sekadar menghitung stok, mereka mulai menghitung motif. Pukul 4 pagi, kawasan industri Surabaya sudah berdenyut. Lampu-lampu gudang menyala terang, truk box berjejer menunggu muatan, dan suara mesin pendingin berdengung seperti napas panjang yang tak pernah berhenti. Di tengah rutinitas itu, PT Surya Pangan Nusantara milik Bima Prasetyo berdiri kokoh dengan papan nama besar yang terlihat meyakinkan. Bima sudah terbiasa datang sebelum matahari terbit. Ia berjalan menyusuri lantai gudang yang dingin, memeriksa suhu ruang penyimpanan, memastikan dokumen pengiriman ditandatangani, dan menyapa mandor dengan nada tegas, namun terkendali. Di mata para karyawan, ia adalah sosok disiplin yang membangun usaha dari nol. Dari satu truk sewaan, kini ia memiliki belasan armada distribusi yang menyuplai pasar tradisional hingga hotel berbintang secara kasat mata. Semuanya berjalan normal. Jadwal kirim tertata, permintaan pasar stabil, relasi dengan pejabat daerah terjaga baik. Namun di ruang kantornya yang tertutup kaca gelap, angka-angka di layar komputer tak seindah tampilan luar. Harga daging di pasaran turun drastis akibat permainan distributor besar. Sementara itu, cicilan kredit gudang pendingin belum lunas. Bank mulai mengirimkan surat pengingat. Salah satu kontrak pasokan dengan jaringan restoran ternama hampir diputus karena perusahaan tak mampu lagi menekan harga sesuai permintaan. Bima menatap laporan keuangan dengan rahang mengeras. Ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh usahanya runtuh. Ia telah menggadaikan sertifikat rumah untuk memperluas gudang 2 tahun lalu. Jika bisnis ini gagal, bukan hanya reputasi yang hilang, masa depan keluarganya ikut terancam. Di lantai produksi, para pekerja kontrak sibuk memindahkan muatan. Salah satunya adalah Arif, pria pendiam yang sudah beberapa bulan bekerja serabutan di sana. Arif dikenal rajin dan jarang mengeluh. Ia sering mengambil lembur malam untuk menambah penghasilan. Beberapa hari terakhir, Arif terlihat lebih banyak diam. Ia sempat berbincang dengan rekan kerjanya tentang kondisi perusahaan yang katanya tidak sekuat kelihatannya. Ucapannya dianggap angin lalu. Dalam dunia buruh harian, gosip soal perusahaan adalah hal biasa. Hari itu, Bima menerima telepon dari pihak restoran besar yang selama ini menjadi klien utamanya. Suara di seberang terdengar formal dan dingin. Jika dalam 2 minggu harga tak bisa disesuaikan, kontrak akan dialihkan ke pemasok lain. Bima hanya menjawab singkat, menahan nada panik agar tak terdengar. Sore harinya, suasana gudang mulai lengang. Satu persatu, pekerja pulang. Namun nama Arif tak tercatat dalam daftar absensi. Keluar, mandor mengira ia sudah pulang lebih dulu. Tak ada yang benar-benar memperhatikan. Keesokan harinya, Arif tak muncul. Teleponnya tidak aktif. Beberapa teman kerja mulai bertanya, tapi kesibukan membuat semua kembali fokus pada tugas masing-masing. Dalam ritme industri yang cepat, 1. Orang hilang seringkali dianggap urusan pribadi. 3 hari berlalu. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Surabaya, Ibu Arif mulai gelisah. Putranya tak pernah pergi tanpa kabar selama ini. Bersama adiknya, ia mendatangi polsek terdekat untuk membuat laporan orang hilang. Petugas piket menerima laporan itu dengan prosedur standar. Data dicatat, ciri-ciri fisik dijelaskan, foto diserahkan. Biasanya orang dewasa pergi karena urusan pribadi, Bu. Kita tunggu beberapa hari, ujar petugas dengan nada menenangkan. Di sisi lain kota, Bima kembali berdiri di depan gudang pendinginnya. Ia memandang deretan truk yang keluar masuk dengan ekspresi datar. Semua terlihat berjalan seperti biasa. Distribusi lancar, dokumen lengkap, bisnis tetap beroperasi. Namun di balik stabilitas itu, retakan kecil mulai terbentuk, retakan yang belum terlihat jelas, tetapi perlahan merambat, menunggu waktu untuk membesar. Seminggu setelah laporan orang hilang itu dibuat, suasana di Polrestabes Surabaya masih berjalan seperti biasa. Kasus pencurian kendaraan dan penipuan daring lebih mendominasi meja penyidik. Laporan tentang Arif, pekerja kontrak yang tak pulang, masih tercatat sebagai orang hilang tanpa indikasi tindak pidana. Namun pagi itu, sebuah surat dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya tiba di meja unit tindak pidana tertentu, Satreskrim. Isinya bukan tentang orang hilang, melainkan tentang ketidaksesuaian data distribusi daging di beberapa perusahaan pemasok. Salah satunya PT Surya Pangan Nusantara milik Bima Prasetyo. Dalam laporan tersebut tertulis adanya selisih antara jumlah stok yang tercatat masuk dengan jumlah yang dilaporkan keluar ke pasar dan restoran. Angkanya tidak terlalu besar,
tetapi terjadi berulang dalam 3 bulan terakhir. Secara administratif, hal itu dianggap janggal. Kasat Reskrim menunjuk 2 penyidik untuk melakukan klarifikasi awal. Cek saja dulu, jangan terlalu jauh. Mungkin cuma salah input, katanya singkat. Sementara itu, di kawasan industri, Bima semakin sering mengurung diri di ruang kantornya. Telepon dari bank kembali masuk, kali ini dengan nada lebih tegas. Tunggakan cicilan harus segera dibayar, jika tak ingin aset dijaminkan dieksekusi. Di waktu yang sama, pesaing barunya menawarkan harga jauh lebih rendah di pasar. Bima mulai memotong biaya operasional, lembur dikurangi, pembelian stok dipersempit. Ia memerintahkan bagian administrasi untuk lebih rapi dalam pencatatan, distribusi agar tidak ada kesalahan yang merugikan perusahaan. Di sisi lain, 2 penyidik dari Satreskrim datang ke kantor Dinas Perdagangan untuk memeriksa detail laporan. Dari sana diketahui bahwa perbedaan angka bukan hanya soal administrasi, melainkan ada pengiriman yang tak tercatat dalam sistem resmi rumah potong hewan. Secara teori, stok keluar seharusnya selalu bisa ditelusuri asalnya, ujar salah satu staf dinas. Tapi di perusahaan ini, ada angka yang tidak sinkron. Nama PT Surya Pangan Nusantara mulai diberi tanda khusus dalam catatan penyelidikan awal sore itu. Polisi mendatangi kantor Bima untuk meminta klarifikasi. Kedatangan mereka disambut dengan ramah. Bima terlihat tenang, bahkan menawarkan minuman sebelum pembicaraan dimulai. Ia menjelaskan bahwa perbedaan angka bisa terjadi karena retur barang, pembatalan pesanan, atau kesalahan pencatatan gudang. Dokumen-dokumen diperlihatkan, semuanya tampak lengkap. Secara kasat mata, tak ada pelanggaran yang mencolok. Namun salah. Satu penyidik memperhatikan sesuatu yang kecil. Ada pengiriman pada malam hari yang tidak tercantum dalam jadwal operasional reguler. Ketika ditanya, Bima menjawab singkat bahwa itu pengiriman mendadak untuk memenuhi permintaan klien besar. Jawaban itu dicatat di kantor polisi. Penyidik mulai mencocokkan waktu pengiriman malam tersebut dengan tanggal terakhir Arif terlihat bekerja. Ternyata waktunya berdekatan. Belum ada bukti yang mengarah pada hubungan langsung, tetapi pola itu menimbulkan pertanyaan. Masih terlalu dini, ujar salah satu penyidik. Tapi aneh kalau orang hilang tepat di periode data distribusi mulai janggal. Laporan orang hilang Arif pun kembali dibuka. Polisi mulai mendatangi rekan-rekan kerjanya untuk menanyakan aktivitas terakhirnya. Beberapa mengatakan Arif sempat terlihat lembur malam sebelum tak muncul lagi. Bagi polisi, ini masih sekadar dugaan awal. Tidak ada tuduhan, tidak ada kesimpulan. Hanya 2 garis yang perlahan bergerak mendekat. Satu tentang selisih angka, satu tentang seorang pekerja yang menghilang. Sementara itu, Bima berdiri di depan jendela kantornya, memandang gudang pendingin yang menjadi pusat usahanya. Ia tahu kondisi perusahaannya rapuh, sedikit saja kepercayaan pasar goyah, semua bisa runtuh. Ia tak menyadari bahwa bukan hanya tekanan ekonomi yang kini mengintainya. Data yang tak sinkron dan laporan orang hilang mulai membentuk bayangan kecurigaan yang pelan. Tetapi pasti, di atas kertas, semuanya masih tampak administratif. Namun bagi penyidik, seringkali justru dari angka-angka yang terlihat biasa itulah sebuah perkara besar bermula. Beberapa bulan sebelum Arif dinyatakan hilang, hubungan antara dirinya dan Bima sebenarnya pernah berada di titik yang tidak nyaman. Arif bukan karyawan tetap. Ia pekerja kontrak yang bertugas di bagian sortir dan pengemasan. Pekerjaannya sederhana, memastikan potongan daging sesuai standar sebelum dikirim. Namun karena sering mengambil lembur, ia lebih banyak melihat aktivitas gudang dibanding karyawan lain. Suatu malam, saat sebagian besar pekerja sudah pulang, Arif diminta membantu pengiriman tambahan. Truk datang lebih larut dari biasanya. Tidak ada jadwal resmi di papan operasional. Arif sempat bertanya kepada mandor, tetapi hanya dijawab singkat, permintaan khusus, jangan banyak tanya. Dari situlah kecurigaan Arif muncul. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri mengetuk pintu kantor Bima dengan nada hati-hati. Arif menyampaikan bahwa ada pencatatan stok yang tidak sesuai dengan barang fisik di gudang. Ia juga menyebut adanya pengiriman malam yang tidak masuk sistem resmi. Bima awalnya menanggapi dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa dalam bisnis distribusi, fleksibilitas adalah hal biasa. Ada barang yang dikirim lebih dulu sebelum administrasi. Selesai, ada retur yang belum dicatat. Ia meminta Arif fokus pada pekerjaannya saja. Namun Arif tidak sepenuhnya puas. Ia merasa ada praktik yang tidak wajar. Sesuatu yang lebih dari sekadar kesalahan administratif. Ia bahkan sempat menyebut bahwa jika hal itu merugikan konsumen, ia tak segan melapor ke dinas terkait. Kalimat itu seperti alarm bagi Bima. Sejak malam itu, cara Bima memandang Arif berubah. Bukan lagi sekadar pekerja kontrak, melainkan potensi ancaman. Dalam situasi normal, mungkin Bima akan menyelesaikan dengan peringatan
atau pemutusan kontrak. Tetapi kondisi perusahaan saat itu tidak normal. Tekanan datang dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, bank terus menagih kewajiban. Surat peringatan kedua sudah diterima. Jika kontrak dengan restoran besar benar-benar diputus, arus kas perusahaan akan lumpuh. Beberapa pemasok bahkan mulai meminta pembayaran lebih cepat karena mendengar kabar persaingan harga yang tidak sehat. Di sisi lain, relasi Bima dengan salah satu pejabat daerah ikut dipertaruhkan. Selama ini, izin distribusi dan kelancaran operasionalnya tidak pernah bermasalah. Namun jika sampai ada laporan praktik ilegal ke dinas, bukan hanya usahanya yang terancam, nama-nama yang selama ini membantunya bisa terseret. Bima mulai sulit tidur. Ia sering terbangun tengah malam, membayangkan gudangnya disegel garis polisi. Ia membayangkan berita daring menuliskan namanya sebagai pengusaha curang. Semua yang ia bangun selama belasan tahun bisa runtuh dalam hitungan hari. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang dilakukan semata untuk bertahan. Dalam pikirannya, ia bukan penjahat. Ia hanya beradaptasi dengan kerasnya persaingan. Semua juga melakukan. Begitu ia berulang kali membenarkan diri. Namun bayangan wajah Arif yang tegas saat berbicara di ruang kantor tak kunjung hilang. Ancaman untuk melapor terasa nyata. Dan ketika seseorang yang posisinya lemah berani mengancam, itu berarti ia merasa memiliki bukti. Setelah percakapan itu, Arif tak lagi mendapat jadwal lembur rutin. Hubungan mereka menjadi canggung. Rekan kerja Arif sempat mendengar ia berkata pelan, kalau ini dibiarkan, bisa berbahaya. Kini, setelah Arif benar-benar menghilang dan polisi mulai menelusuri data distribusi, tekanan dalam diri Bima semakin menebal. Ia berusaha tampil seperti biasa di depan karyawan dan aparat yang datang klarifikasi. Namun setiap pertanyaan terasa seperti jarum kecil yang menembus pertahanannya. Ia sadar, jika praktik yang selama ini disembunyikan terbongkar, tak ada lagi ruang untuk memperbaiki citra. Bukan hanya bangkrut, ia bisa kehilangan kebebasan dan kepercayaan keluarga. Untuk pertama kalinya, Bima merasa benar-benar terpojok. Bukan hanya oleh angka-angka merah di laporan keuangan, tetapi oleh kemungkinan bahwa satu orang yang ia anggap sepele justru menjadi kunci runtuhnya seluruh bangunan yang ia dirikan. Dan di tengah kebisingan mesin pendingin yang terus berdengung, konflik itu tak lagi sekadar bisnis. Ia telah berubah menjadi ketakutan yang menggerogoti dari dalam. Penyelidikan yang awalnya bersifat administratif mulai bergerak pelan ke arah yang lebih serius. Satreskrim tidak ingin gegabah, tetapi pola yang muncul terlalu janggal untuk diabaikan. Laporan orang hilang dan selisih distribusi kini berada dalam satu berkas yang sama. Suatu pagi, tim penyidik bersama satu personel identifikasi dan forensik mendatangi kawasan industri tempat gudang milik Bima berdiri. Kedatangan mereka kali ini bukan sekadar klarifikasi data, melainkan pengecekan lapangan. Gudang pendingin itu tampak seperti biasa. Truk keluar masuk, pekerja sibuk mengangkut barang. Udara dingin menyembur setiap kali pintu besar dibuka. Tidak ada kepanikan, tidak ada tanda kekacauan. Tim forensik memulai dengan pemeriksaan ringan di sekitar area belakang gudang, tempat biasanya truk parkir saat muatan malam. Di sana mereka menemukan satu hal kecil yang tidak langsung mencolok. Bekas cairan yang pernah dibersihkan di lantai semen dekat saluran pembuangan. Tidak ada warna mencurigakan, hanya pola pembersihan yang tampak lebih intens dibanding area lain. Ini rutin dibersihkan? Tanya salah satu petugas. Mandor mengangguk. Setiap hari, Pak. Standar kebersihan. Petugas mencatat, lalu mengambil sampel dari permukaan lantai dan saluran air. Belum ada kesimpulan, hanya prosedur. Sementara itu, penyidik lain meminta akses rekaman CCTV selama 2 minggu terakhir. Awalnya staf administrasi tampak ragu, namun setelah ditunjukkan surat tugas, rekaman diserahkan. Di ruang kecil dengan monitor besar, polisi memutar ulang aktivitas malam hari. Pada salah satu tanggal, terlihat sebuah truk masuk lewat pukul 11 malam di luar jadwal reguler. Beberapa pekerja tampak membantu bongkar muat, termasuk sosok yang diduga Arif. Aktivitas berlangsung cepat, sekitar 1 jam, lalu truk keluar. Yang menarik, pengiriman tersebut tidak tercatat dalam log resmi distribusi ini. Pengiriman apa? Tanya penyidik. Staf gudang menjawab bahwa itu pesanan mendadak dari klien. Namun saat dicocokkan dengan dokumen yang ada, tak ditemukan invoice yang sesuai tanggal tersebut. Temuan itu belum cukup untuk menyimpulkan pelanggaran pidana. Namun bagi polisi, ketidaksesuaian kecil yang berulang seringkali menjadi pintu masuk perkara besar. Beberapa hari kemudian, Bima menerima panggilan resmi sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Ia datang tepat waktu, mengenakan kemeja rapi dan membawa map berisi dokumen. Di ruang pemeriksaan, ia duduk dengan tenang. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan runtut. Ia menjelaskan tentang dinamika distribusi,
pengiriman darurat, dan kemungkinan kesalahan input data. Ketika ditanya soal Arif, ia mengaku mengenalnya sebagai pekerja kontrak biasa. Dia tidak pernah bermasalah, ujar Bima datar. Kalau tidak masuk kerja, biasanya urusan pribadi. Ia bahkan menyerahkan salinan absensi dan catatan pembayaran upah untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki konflik dengan korban. Sikapnya kooperatif, tidak defensif, tidak emosional. Namun salah satu penyidik memperhatikan detail kecil. Saat rekaman CCTV malam itu disebutkan, jari Bima sempat mengetuk meja lebih cepat dari sebelumnya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk dicatat. Dalam ingatan, setelah pemeriksaan selesai, belum ada status hukum yang berubah. Bima masih saksi, gudang tetap beroperasi. Tidak ada garis polisi, tidak ada penyegelan. Namun di meja penyidik, potongan-potongan kecil mulai tersusun. Bekas pembersihan intensif, pengiriman malam tanpa dokumen jelas, dan seorang pekerja yang terakhir terlihat di lokasi yang sama. Semua masih berupa kemungkinan. Belum ada bukti kuat, belum ada kesimpulan. Tetapi dalam penyelidikan, jejak seringkali tidak hilang sepenuhnya, ia hanya tersembunyi di antara detail yang dianggap biasa. Dan di balik pintu baja gudang pendingin itu, misteri tentang hilangnya. Arif belum menemukan jawabannya. Ketegangan kini tak lagi samar. Ia tumbuh pelan, membeku seperti udara dingin yang tak pernah benar-benar pergi. Penyelidikan, yang awalnya berfokus pada satu gudang, kini mulai merambat keluar. Dari hasil analisis data distribusi, penyidik menemukan pola yang sama pada beberapa perusahaan lain. Selisih angka, pengiriman malam, dan jalur distribusi yang tidak sepenuhnya tercatat di sistem resmi. Nama PT Surya Pangan Nusantara memang paling menonjol, tetapi bukan satu-satunya. Tim Satreskrim kemudian menelusuri jalur pemasok. Mereka menemukan bahwa sebagian pasokan daging Bima berasal dari pihak ketiga yang tidak selalu terdaftar sebagai mitra tetap rumah potong resmi. Transaksi dilakukan lewat perantara dengan dokumen yang terlihat sah, namun rantai asal barangnya sulit ditelusuri. Salah satu penyidik berkomentar pelan, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ada sistem yang dibangun. Ketika data komunikasi diperiksa, muncul fakta bahwa Bima sering berhubungan dengan seorang distributor besar di luar Surabaya. Distributor itu memiliki jaringan luas dan dikenal berpengaruh dalam penentuan harga pasar. Beberapa kontrak Bima yang hampir diputus ternyata bergantung pada rekomendasi dari pihak tersebut. Di sisi lain, tekanan mulai terasa di internal kepolisian. Suatu siang, atasan penyidik menerima telepon dari seorang pejabat daerah. Bahasa halus, tetapi pesannya jelas. Jangan sampai penyelidikan ini mengganggu stabilitas distribusi pangan. Surabaya tidak boleh mengalami kepanikan pasar. Investor tidak boleh merasa tidak aman. Pastikan ini hanya pemeriksaan administratif, kata suara di ujung telepon. Tak lama kemudian, beredar kabar bahwa Asosiasi Pedagang Pasar mengkhawatirkan dampak isu ini terhadap harga dan pasokan. Media lokal mulai menanyakan kebenaran tentang dugaan distribusi ilegal. Belum ada pemberitaan besar, tetapi isu sudah bergerak di ruang rapat kecil Satreskrim. Suasana menjadi lebih tegang dari biasanya. Penyidik memaparkan temuan sementara, pola distribusi tak wajar, jaringan pemasok yang saling terhubung, serta kemungkinan praktik ilegal yang berlangsung cukup lama. Namun belum ada bukti langsung yang mengikat. Secara pidana, kalau kita lanjut terlalu jauh tanpa bukti kuat, kita bisa ditarik, ujar salah satu anggota tim. Tekanannya bukan cuma dari luar. Kasat Reskrim terdiam sejenak. Ia paham posisi mereka. Di satu sisi, ada laporan orang hilang yang belum terjawab. Di sisi lain, ada potensi pelanggaran distribusi yang bisa berdampak luas. Tetapi di atas semua itu, ada tekanan politik yang ingin perkara ini tidak membesar. Sementara itu, Bima mulai merasakan perubahan sikap beberapa relasinya. Telepon yang biasanya cepat diangkat kini lebih lama dijawab. Beberapa mitra bisnis memilih menunda pertemuan. Ia mendengar kabar bahwa namanya mulai dibicarakan dalam rapat internal dinas. Ia mencoba menghubungi distributor besar yang selama ini menjadi penopang pasokan. Jawaban yang ia terima singkat, tenang saja. Jangan panik. Jangan bicara macam-macam. Kalimat itu tidak sepenuhnya menenangkan, justru membuatnya sadar bahwa ia bukan satu satania yang berkepentingan menjaga rahasia tetap tertutup di kantor polisi. Penyidik mulai memahami bahwa jika dugaan ini benar, maka praktik ilegal tersebut bukan tindakan individu semata. Ada rantai kepentingan yang saling melindungi. Jika satu bagian terbuka, bagian lain bisa ikut terseret. Laporan orang hilang Arif kini tak lagi berdiri sendiri. Ia berada di tengah pusaran jaringan distribusi yang lebih luas. Dan semakin dalam penyidik menggali, semakin terlihat bahwa perkara ini bukan sekadar soal satu pengusaha yang terdesak ekonomi.
Ini tentang sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi berulang, tentang relasi kekuasaan yang saling menopang, dan tentang keputusan-keputusan yang diambil demi menjaga keuntungan bagi polisi. Dilema itu nyata. Menghentikan penyelidikan berarti mengabaikan potensi kejahatan. Melanjutkannya berarti siap menghadapi tekanan yang lebih besar. Konflik kini tak lagi hanya milik Bima. Ia telah melebar menjadi pertarungan antara integritas hukum dan kepentingan struktural yang lebih luas. Dan dalam situasi seperti ini, satu langkah saja bisa menentukan arah seluruh perkara. Udara di ruang forensik terasa lebih dingin dari biasanya ketika hasil uji laboratorium akhirnya selesai dianalisis. Sampel yang diambil dari saluran pembuangan belakang gudang pendingin menunjukkan jejak biologis yang tidak sesuai dengan aktivitas pemrosesan hewan ternak biasa. Temuan itu diperkuat dengan kecocokan material genetik yang mengarah pada identitas Arif. Bagi tim penyidik, ini bukan lagi sekadar dugaan administratif. Ada indikasi kuat tindak pidana serius. Laporan itu diserahkan langsung kepada Kasat Reskrim. Ia membaca perlahan, memastikan setiap detail dipahami. Tidak ada lagi ruang untuk menganggap hilangnya Arif sebagai urusan pribadi. Fakta mulai membeku dalam bentuk yang sulit dibantah. Di sisi lain, tim digital forensik juga menyelesaikan ekstraksi data dari ponsel Arif yang ditemukan di kamar kontrakannya. Dari pesan singkat dan riwayat panggilan, terlihat bahwa beberapa hari sebelum menghilang, Arif aktif berkomunikasi dengan seorang temannya yang bekerja di dinas terkait. Dalam salah satu pesan, Arif menulis, "Aku punya data soal distribusi di tempat kerja. Kalau ini benar, bisa panjang urusannya." Pesan itu dikirim 2 hari sebelum ia terakhir kali terlihat di gudang. Ada pula catatan suara singkat yang belum sempat ia kirim. Dalam rekaman tersebut, Arif terdengar ragu namun tegas. Ia menyebut tentang praktik pengiriman malam dan ketidaksesuaian stok. Ia menyiratkan niat untuk melapor jika tidak ada perbaikan. Semua potongan itu kini membentuk satu garis lurus. Bima dipanggil kembali untuk pemeriksaan tambahan. Kali ini suasana ruang interogasi berbeda. Bukti sudah lebih konkret. Petenya tidak lagi bersifat klarifikasi umum, melainkan mengarah langsung pada malam terakhir Arif bekerja. Awalnya Bima tetap mencoba tenang. Ia menjawab dengan bahasa formal, menyatakan tidak mengetahui keberadaan Arif setelah jam kerja. Namun ketika penyidik menyebutkan hasil laboratorium dan menunjukkan data komunikasi korban, wajahnya mulai berubah. Jari-jarinya yang sejak tadi saling bertaut kini terlepas. Napasnya terdengar lebih berat. "Saudara tahu bahwa korban berniat melaporkan praktik di perusahaan Anda?" tanya penyidik. Bima terdiam cukup lama sebelum menjawab. Itu hanya asumsi dia, tetapi tekanan terus. Penyidik memaparkan kronologi waktu antara pesan terakhir Arif, rekaman CCTV malam pengiriman, dan aktivitas pembersihan di belakang gudang. Semua berdekatan. Untuk pertama kalinya, Bima terlihat kehilangan kendali emosionalnya. Suaranya meninggi saat membela diri. Ia mengatakan bahwa semua pengusaha melakukan penyesuaian demi bertahan. Ia merasa diperlakukan tidak adil karena hanya dirinya yang diperiksa secara intensif. Namun di balik kemarahan itu, ada ketakutan yang sulit disembunyikan. Sejak penyelidikan semakin dalam, Bima hampir tidak pernah tidur nyenyak. Ia membayangkan keluarganya membaca berita tentang dirinya. Ia membayangkan perusahaan yang ia bangun bertahan akan runtuh dalam hitungan hari. Setiap dering telepon membuatnya gelisah. Tekanan psikologis itu semakin berat ketika salah satu relasi bisnisnya mulai menjaga jarak. Panggilan tidak lagi diangkat, pesan tidak dibalas cepat. Ia mulai merasa sendirian dalam situasi yang membesar. Di ruang pemeriksaan, penyidik menyampaikan bahwa hasil forensik menjadi dasar kuat untuk meningkatkan status perkara. Tidak ada tuduhan yang dilontarkan secara emosional. Semua disampaikan melalui data dan fakta. Bima menandok. Ia sadar bahwa tembok pertahanannya mulai retak. Fakta yang selama ini ia anggap bisa ditutupi, ternyata tetap meninggalkan jejak. Jejak itu kini menjadi dasar hukum yang tak mudah dipatahkan. Babak penyelidikan memasuki titik balik. Dari laporan orang hilang, berkembang menjadi dugaan pembunuhan. Dengan bukti biologis dan komunikasi yang jelas menunjukkan motif Bogi Penedik, inilah fase krusial menuju pembuktian hukum. Bagi Bima, ini adalah fase ketika kenyataan tak lagi bisa dihindari. Fakta-fakta itu membeku seperti suhu di gudang pendinginnya dingin, tajam, dan tak bisa diubah. Dan di tengah tekanan yang semakin menghimpit, pilihan yang dulu ia anggap sebagai jalan keluar kini berubah menjadi beban yang harus ia tanggung sepenuhnya. Penetapan status tersangka terhadap Bima bukan akhir dari penyelidikan. Justru dari situlah gambaran besar mulai terlihat semakin jelas. Setelah bukti biologis dan data komunikasi menguat,
Penyidik mendalami aliran dana perusahaan. Hasilnya membuka lapisan yang lebih dalam. Terdapat transaksi rutin ke beberapa rekening yang terhubung dengan pemasok luar kota dan satu perusahaan logistik yang selama ini tak pernah tercantum sebagai mitra resmi. Nominalnya tidak terlalu besar jika dilihat per transaksi, tetapi konsisten dan terjadwal. Ketika ditelusuri lebih jauh, perusahaan-perusahaan itu saling terhubung dalam satu jaringan distribusi tidak resmi. Mereka berbagi pasokan, menekan harga pasar, dan mengatur alur barang agar tetap menguntungkan meski melanggar ketentuan. Arif, tanpa sengaja, mengetahui celah tersebut. Ia bukan hanya menyadari adanya pengiriman malam yang tak tercatat. IA sempat mengumpulkan salinan data distribusi yang berbeda antara laporan internal dan laporan resmi. Niatnya untuk melapor bukan hanya ancaman terhadap Bima sebagai individu, tetapi ancaman terhadap jaringan yang sudah berjalan lama dalam pemeriksaan. Lanjutan. Penyidik memaparkan temuan tersebut di hadapan Bima. Untuk beberapa saat ia hanya menatap meja. Wajahnya tidak lagi menunjukkan perlawanan, melainkan kelelahan. Apa yang Anda lakukan bukan hanya untuk menyelamatkan usaha sendiri, ujar penyidik dengan tenang. Anda berusaha menjaga sistem yang melibatkan banyak pihak. Kalimat itu membuat Bima akhirnya berbicara lebih terbuka. Ia mengakui bahwa sejak 2 tahun terakhir, margin keuntungan usahanya menipis. Untuk bertahan, ia bergabung dengan skema distribusi yang ditawarkan oleh jaringan pemasok regional. Skema itu menjanjikan harga lebih rendah dan pasokan stabil, asalkan pencatatan tertentu disesuaikan. Awalnya ia menganggap itu sekadar pelanggaran administratif. Namun semakin lama, praktiknya semakin jauh dari aturan. Ketika Arif menyadari dan mengancam lapor, Bima merasa bukan hanya usahanya yang terancam bangkrut, tetapi juga dirinya bisa dijadikan pihak pertama yang dikorbankan oleh jaringan tersebut. Kalau saya jatuh, mereka tetap berdiri, ucap Bima pelan. Disitulah motif sebenarnya terungkap. Keputusan fatal yang ia ambil bukan hanya karena takut kehilangan bisnis, tetapi karena takut menghadapi konsekuensi sendirian dalam sistem yang ia masuki sendiri. Ia merasa terjebak, namun tetap memilih jalan yang melanggar hukum. Penyidik mencatat, setiap pengakuan, meski jaringan yang lebih luas masih perlu dibuktikan lebih lanjut, keterlibatan Bima dalam tindak pidana pembunuhan sudah memiliki dasar kuat. Sore itu, setelah gelar perkara internal, polisi secara resmi menetapkan Bima sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Arif. Penahanan dilakukan sesuai prosedur. Saat borgol terpasang di pergelangan tangannya, tidak ada perlawanan. Beberapa karyawan yang melihat dari kejauhan tampak terkejut. Selama ini, Bima dikenal sebagai pengusaha tegas, namun tidak pernah terlibat masalah hukum serius. Kini, ia berjalan. Diapit petugas menuju kendaraan tahanan. Media mulai memberitakan penetapan tersebut. Isu tentang praktik distribusi ilegal dan dugaan keterlibatan jaringan yang lebih luas menjadi sorotan publik. Kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan di Surabaya ikut terguncang. Di dalam ruang tahanan, Bima duduk sendirian. Kalinya, ia benar-benar menghadapi konsekuensi pilihannya tanpa perlindungan jaringan manapun. Ia sadar bahwa meskipun sistem itu memberinya peluang, keputusan terakhir tetap berada di tangannya. Ia mungkin hanya satu bagian dari mata rantai yang lebih besar, tetapi bagian itu tetap memiliki tanggung jawab. Proses hukum berjalan cepat setelah penetapan tersangka. Berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan, dan sidang perdana digelar dengan pengawalan ketat. Ruang sidang dipenuhi wartawan dan warga yang ingin menyaksikan langsung kasus yang sempat mengguncang Surabaya. Publik terkejut bukan hanya karena adanya tindak pembunuhan, tetapi karena kasus itu bersinggungan dengan distribusi pangan sesuatu yang setiap hari dikonsumsi masyarakat. Kepercayaan terhadap sistem distribusi daging di pasar dan restoran sempat menurun. Pemerintah daerah bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang dan rumah potong untuk meredam kepanikan. Nama Bima Prasetyo, yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses, kini disebut dalam konteks berbeda. Foto dirinya dengan rompi tahanan beredar luas. Beberapa mitra bisnis langsung memutus kerjasama. Perusahaan yang ia bangun bertahan-tahan, praktis berhenti beroperasi. Gudang pendingin yang dulu sibuk kini tertutup dan diawasi. Di ruang sidang, jaksa memaparkan rangkaian bukti. Hasil forensik, rekaman komunikasi korban, selisih data distribusi, serta aliran dana yang menunjukkan keterlibatan dalam praktik ilegal. Semua tersusun runtut, membentuk gambaran utuh tentang motif dan tindakan. Bima menjalani persidangan dengan sikap lebih tenang dibanding saat pemeriksaan awal. Ia tidak lagi membantah keras. Dalam salah satu kesempatan, ia menyampaikan penyesalan, bukan hanya atas tindakannya, tetapi atas pilihan-pilihan kecil yang dulu ia anggap wajar demi bertahan.
Saya terlalu takut kehilangan semuanya. Ucapnya pelan di hadapan majelis hakim. Saya pikir saya bisa mengendalikan keadaan. Ternyata saya justru menghancurkannya. Sementara itu, keluarga Arif akhirnya mendapatkan kejelasan. Selama berbulan-bulan mereka hidup dalam ketidakpastian. Kini, meski kebenaran terasa pahit, setidaknya mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sidang, Ibu Arif hadir dengan wajah tegar. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya menjadi pengingat bahwa di balik angka dan dokumen ada kehidupan yang terenggut. Putusan pengadilan akhirnya dijatuhkan setelah melalui beberapa kali persidangan. Bima dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menegaskan bahwa tekanan ekonomi tidak pernah bisa menjadi pembenaran untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kasus ini juga membuka penyelidikan lanjutan terhadap jaringan distribusi yang lebih luas. Beberapa pihak diperiksa, dan sistem pengawasan distribusi pangan diperketat. Pemerintah daerah memperbaiki mekanisme pencatatan dan audit agar praktik serupa tidak terulang. Namun dampaknya tak hanya administratif di masyarakat. Muncul kesadaran baru bahwa di balik harga murah dan pasokan melimpah, ada proses panjang yang harus diawasi. Kepercayaan memang bisa pulih, tetapi membutuhkan waktu dan transparansi di balik jeruji. Bima menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang jauh berbeda dari masa lalunya. Ia bukan lagi pengusaha dengan kantor luas dan deretan truk distribusi. Ia adalah narapidana yang setiap hari dihadapkan pada konsekuensi pilihannya sendiri. Ambisi yang dulu menjadi bahan bakar kesuksesan berubah menjadi beban. Tekanan ekonomi yang semula ingin ia atasi justru membawanya pada keputusan yang menghancurkan segalanya: usaha, nama baik, dan masa depan keluarganya. Cerita ini berakhir bukan hanya dengan vonis, tetapi dengan refleksi. Tekanan hidup memang nyata. Persaingan usaha bisa keras dan tidak selalu adil. Sistem yang longgar dapat membuka celah bagi penyimpangan. Namun ketika ambisi dan rasa takut dibiarkan mengalahkan nilai kemanusiaan, batas yang seharusnya dijaga menjadi kabur. Pembiaran terhadap praktik kecil yang menyimpang, jika dibiarkan, dapat tumbuh menjadi pelanggaran besar. Dan ketika satu keputusan diambil demi melindungi kepentingan, dampaknya bisa menjalar jauh melampaui dugaan. Di Surabaya, gudang pendingin itu kini sunyi. Mesin-mesinnya tak lagi berdengung, tetapi kisah yang terjadi di dalamnya menjadi pengingat bahwa setiap pilihan memiliki harga, dan harga sebuah ambisi, ketika tak lagi dikendalikan oleh nurani, bisa jauh lebih mahal dari yang pernah dibayangkan. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tidak selalu dimulai dari niat besar untuk menghancurkan. Kadang, ia tumbuh dari kompromi kecil, dari rasa takut rugi, dari ambisi yang dibiarkan tanpa batas, dari sistem yang longgar, dan pembiaran yang dianggap wajar. Kasus ini bukan hanya tentang satu pelaku dan satu korban. Ini tentang bagaimana tekanan ekonomi, persaingan bisnis, dan jaringan yang korup bisa mendorong seseorang melangkah terlalu jauh. Tentang bagaimana satu keputusan yang awalnya dianggap solusi, justru menjadi awal kehancuran. Kepercayaan publik runtuh dalam hitungan hari, nama baik hilang dalam sekejap, dan satu nyawa melayang tanpa bisa kembali. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa integritas jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Bahwa ketika nurani mulai dikalahkan oleh ambisi, saat itulah bahaya sebenarnya dimulai. Kalau kamu merasa kisah seperti ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah tekanan ekonomi bisa menjadi alasan seseorang kehilangan batas moralnya? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap bijak, tetap kritis, dan ingat, setiap pilihan selalu punya konsekuensi.